Cerita pendek yang berjudul Alur Sebuah Rasa yang dibacakan oleh pengarangnya sendiri. Tak ada yang menjamin hubungan yang lama akan berakhir ke jenjang yang lebih serius. Beginilah pendapat Ara ketika bercerita tentang masa lalunya. Ara adalah seorang yang ekstrovert, pendiam, dan juga dingin. Jadi tak heran first impression orang ketika ditanya tentang Ara. Ara adalah tipikal orang yang sombong. Tapi hal ini berubah semenjak Ara bertemu dengan seorang cowok bernama Adit, laki-laki yang selama 6 tahun terakhir ini menjalin hubungan bersamanya. Ara menjadi pribadi yang ceria. Sayangnya, kini hubungan mereka sedang berada dalam tanda tanya. Dibilang putus tidak, dibilang masih bersama juga tidak. Ya, begitulah perasaan Ara saat ini. Digantung tanpa ada kepastian, yang ada malah pengkhianatan. Hal ini membuat Ara menjadi lebih pemuram. Bartos Cafe adalah tempat terakhir kalinya mereka bertemu. Tempat di mana Adit meluapkan semua cerita yang selama 6 tahun terakhir ini ia sembunyikan dari Ara. Adit bercerita tentang ibunya yang tidak merestui hubungan mereka. Bahkan ibunya meminta Adit untuk mendekati Nadia, mantan pacarnya selama 3 bulan sewaktu SMA. Ada satu hal yang membuat Ara kesal dengan ibunya Adit, yaitu selalu membandingkan Nadia dan Ara dari segi materi. Materi adalah sebab hubungan Adit dan Ara tidak direstui. Ditambah lagi, Adit adalah seorang yang penurut. Bahkan, Adit bisa lebih mengedepankan kemauan ibunya dibandingkan keinginannya sendiri. Dan ada satu hal yang membuat Ara susah untuk mengakhiri kisah cinta mereka. Berawal dari kopi panas yang kini selalu membuatnya datang ke Bartos Cafe, hanya untuk menikmati secangkir kopi panas yang biasanya mereka nikmati bersama. Hari ini, seperti biasanya, tiap kali hari Sabtu datang, Ara selalu pergi ke Bartos Cafe untuk me time. Tiap kali Ara datang, Ara pasti duduk di sudut kanan ruangan kafe yang berdinding kaca. Hal ini yang membuat Ara nyaman ke Bartos Cafe, memandangi jalanan sambil menikmati minuman. Tapi kini, ada satu hal yang membuatnya merasa tidak nyaman menikmati suasana Bartos Cafe pagi ini. Mengingat kejadian tadi malam yang membuatnya sungguh dilanda rasa bingung. Ara dilamar oleh Yusuf, teman sekantor Ara yang selama ini membenam rasa padanya. Ara biasa memanggilnya dengan sebutan Ucup. Yusuf adalah orang yang humoris. Yusuf tipikal orang yang pandai mengatur keuangan. Yusuf bisa membeli rumah berkat hasil menabung selama Yusuf bekerja. Hal ini yang paling Ara suka dari Yusuf, dan bisa saja menggantikan posisi Adit. Tapi malam itu, Ara memberikan jawaban di luar dugaan perasaannya pada Yusuf. Tiap kali Ara mencoba bertanya pada hati kecilnya, ia memilih Yusuf. Tapi ketika Ara bertanya pada logikanya, ia memilih Adit. Kata-kata penolakan Ara malam itu kini menghantui-nya, antara ada penyesalan atau rasa bersalah. Maaf ya Cup, aku masih mau menunggu kepastian dari Adit. Aku nolak bukan berarti aku gak suka samamu kok Cup. Jujur, aku takut kamu terluka, kata Ara malam itu. Mendengar penolakan Ara, Yusuf bukannya sedih, malah senyum menatap Ara sambil meraih tangan Ara. Ini cuma masalah waktu, Ra. Aku paham kok, alur sebuah rasa itu seperti hujan. Awalnya deras, rintik, lalu reda. Aku yakin kamu pasti bakal ngelupain Adit. Pelan-pelan ya, Ra. Ada aku kok di sampingmu, balas Yusuf. Kata-kata itu persis dengan kata-kata Adit dulu yang membuat Ara percaya bahwa Adit selalu ada di sampingnya. Ara mulai percaya tentang alur sebuah rasa yang Yusuf katakan. Ini cuma masalah waktu. Ara terlalu lama terjebak dalam rasa yang deras. Mbak, ini minumannya. Seorang pelayan kafe meletakkan minuman ke atas meja, membuat Ara kaget dan terhenti dari lamunannya. Lantunan nyanyian yang sering dinyanyikan di Bartos Cafe membuat memori Ara tentang Adit terkuak begitu saja. Ara memandangi ponselnya dan membaca history chat mereka. Ra, kamu percayakan sama aku? Aku akan bilang baik-baik ke Nadia kalau aku punya kamu, Ra. Jujur, aku juga gak mau nurutin mama, Ra. Tapi bukan berarti aku harus ngebantah kan? Iya, aku percaya sama kamu, Dit. Kita berjuang bersama-sama ya. Begitulah isi story chat mereka yang sebenarnya tak ada kata ingin pisah.
Tanpa Ara sadari, air matanya bercucuran begitu saja. Sayup-sayup dari kejauhan, Ara mendengar seolah seperti suara Adit yang sedang bernyanyi di panggung kafe. Ketika melihat Adit turun dari panggung dan menghampiri temannya, Ara pun berdiri dan masih berada di tempat duduknya. Adit, kata Ara ragu tapi ingin memastikan. Melihat Adit berdiri membelakanginya karena sedang mengobrol dengan temannya, Adit pun menoleh. Adit tersedak melihat yang berada di hadapannya sekarang adalah Ara, membuat kemeja hitam yang dikenakannya sedikit basah. Adit berdiri seolah berpikir. Di detik kelima, dia pun berjalan ke arah Ara dengan posisi kepala menunduk, tangan kiri memegang minuman, dan tangan kanan memainkan rambutnya, seolah menyesali pertemuan ini terjadi. Terdengar sayup-sayup yang menanyakan Ara itu siapa, tapi Adit malah memilih terus berjalan karena enggan menjawab pertanyaan yang dilontarkan temannya saat itu. Kamu, apa kabar? Kata Adit dengan tatapan rasa bersalah dan menarik kursi hingga ia duduk di hadapan Ara. Aku baik, Dit. Cuman perasaanku ke kamu aja yang sampai sekarang gak baik-baik aja. Mama papa tahu keadaan kita sekarang, kata Adit. Aku gak tahu pasti, Dit. Semalam mama nanya kenapa kamu gak pernah ke rumah lagi. Aku cuma bisa bilang kalau kamu ke luar negeri karena ada kerjaan. Kamu sendiri gimana sama Nadia, Dit? Kata Ara mencoba memberanikan diri. Nadia udah nikah, Ra, sama orang lain 2 bulan yang lalu. Nikah, Dit? Gimana bisa? Kata Ara memperjelas. Nadia nikah, Ra. Pernikahannya dibilang mendadak gitu. Terus sahabat Nadia cerita ke aku sehari sebelum akad kalau Nadia berharap aku cegat pas hijab kabulnya. Aku gak tahu pasti kenapa dia ninggalin aku. Tapi mama pasti tahu apa alasannya. Terus, kenapa kamu gak cegat dia? Bukannya itu maumu, kata Ara berusaha tegar. Untuk apa aku cegat Nadia? Kamu kan tahu rasa itu cuma ada di kamu sampai sekarang. Kalau emang rasa itu cuma ada di aku, terus sekarang hubungan kita gimana, Dit? Aku udah nunggu kamu setahun, dan sekarang Nadia juga udah gak ada di kehidupan kita berdua. Kalau emang alasan kamu masih karena tante yang gak ngerestuin kita bisa kan, Dit, kawin lari? Atau kita bisa kasih alasan kalau kamu udah hamilin aku? Bisa kan, Dit? Ra, kita boleh sayang sama orang, tapi jangan sampai rasa sayang itu buat kita hilang akal. Bukan gak mau berjuang bersama, Ra? Jauh sebelum kamu bilang ide ini ke aku juga udah terpikir untuk ngelakuinnya. Tapi apa, Ra? Aku belajar dari orang-orang yang diawali tanpa restu orang tuanya, akhirnya tertekan batin, Ra. Aku takut kamu ngalamin hal yang sama. Aku sayang sama kamu, Ra. Aku juga sayang sama mama. Kamu tahu kan kalau mama pernah stroke ringan. Aku gak bisa ngebayangin pas kita kawin lari terus stroke mama kamu. Norak kamu, Dit. Ini bukan film Indosiar yang sering kamu tonton. Ini kehidupan nyata. Andaikan aku ada di posisi menantu yang tak diinginkan, aku bisa pastiin, Dit, kalau aku harus jadi orang yang kuat. Percaya, Dit, Tuhan itu maha membolak-balikkan hati hambanya. Apa kamu gak percaya, Dit? Jadi, sekarang mau kamu kita gimana? Aku udah nyerah, Ra, dan aku juga udah mikirin ini matang-matang. Satu-satunya jalan adalah lupain aja aku. Lupain? Bisa-bisanya kamu bilang gitu, Dit. Aku nunggu kamu setahun, terus kamu bilang udahan. Kamu gak mikirin apa gimana perasaanku nunggu kamu setahun? Setahun itu bukan sehari 2 hari, Dit. Ibarat nih, Dit, kita yang awalnya janji bakal naik bus bareng, terus kamu ninggalin aku di halte biar kamu bisa naik bus lain dulu supaya masalah kita bisa diselesain. Setelah setahun aku nunggu kamu datang ke halte dan minta biar aku pulang. Kalau emang dari awal kamu udah minta aku pulang, aku pasti pulang kok, Dit. Gak harus kan capek-capek nunggu setahun baru kamu bilang aku pulang. Terus satu lagi, Dit, ini bukan cuma sekadar nunggu, hingga lebih sakit dari menunggu, Dit. Kenapa sih, Dit, dari kecil kamu gak pernah perjuangin apa kata hatimu? Dulu kamu bilang kamu pengen kerja di pelayaran karena kamu suka laut.
Terus pas tahu kalau kamu lulus sekolah pelayaran, kamu senang banget dari itu. Tapi kamu malah lebih milih jadi dokter hanya karena tante trauma sama kejadian tenggelamnya Om. Di balik itu, apa tante tahu kamu skalsifobia? Aku masih ingat dulu pas pelajaran biologi tentang kelas vertebrata, di tengah penjelasan Pak Bimo, kamu jatuh dari kursi dan tiba-tiba pingsan. Seisi kelas semua bingung, kamu kenapa? Setelah kamu sadar, di situ kamu jelasin kamu punya fobia. Kamu ingat kan di pertemuan selanjutnya Pak Bimo jelasin topik yang sama. Saat itu Pak Bimo jadi ngubah kata-katanya jadi Caca. Apa kamu gak mikir, Dit? Kamu juga butuh bahagia. Apa kamu gak mikir, Dit? Kamu juga tertekan kan? Iya, selama ini emang aku tertekan. Tapi aku jauh lebih baik tertekan daripada mama kenapa-napa. Asli, Dit. Kita 6 tahun pacaran, tapi sampai sekarang aku gak tahu gimana jalan pikiran kamu. Seketika suasana menjadi hening, tak ada suara apapun. Yang ada hanyalah suara kendaraan yang lalu lalang begitu saja. Ara menunduk, air matanya jatuh begitu saja. Ia menangis tanpa suara. Tangisannya menandakan luka yang amat dalam yang ditahannya selama 6 tahun terakhir ini. Adit terdiam, memandangi Ara. Matanya mulai berbinar-binar. Butiran-butiran air mata mulai membasahi pipinya. Adit orang yang tidak bisa melihat jika ada seorang cewek menangis di hadapannya. Sayup-sayup dari kejauhan ada yang memanggil Adit, seolah ingin melanjutkan acara mereka. Adit pun berdiri dan berjalan ke belakang Ara yang sedang duduk dan membisikkan, "Maaf Ra, udah buat menunggu." Jujur Adit masih sayang sama Ara, tapi keadaan yang buat kita gak bisa menyatu, Ra. Baik-baik Ra sama Ucup. Adit bisa pastikan Ucup bisa jaga kamu, karena Ucup itu saudaranya Adit. Adit mengelus kepala Ara sebagai tanda perpisahan mereka. Adit pun berjalan ke arah panggung. Saat memegang mikrofon, ia menatap Ara dengan senyuman hangat. Saat itu Adit menyanyikan lagu tentang mantan terindah. Ara yang saat itu masih duduk, kini rasa yang dijaganya selama 6 tahun terakhir ini sudah reda. Mengingat kata-kata Yusuf tentang alur sebuah rasa, kini rasa itu benar-benar reda. Entah itu karena pasrah atau lelah. Kini Ara berada dalam level tertinggi dalam mencintai, yaitu rela melepaskannya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.